tapi mungkin ini juga yang terbaik buat kami, buat hubungan kami. Dan harapan saya Bunda Rohimah bisa memaafkan saya. Dari hati yang terdalam saya bersungguh-sungguh memohon maaf atas kekilapan saya, dan juga seulangi lagi kepada Mas Kiwi. Mas Kiwi, saya minta maaf. Saya bukan wanita yang baik, mungkin yang belum sempurna, tapi biarlah ini menjadikan pelajaran untuk saya ke depannya. Hormat saya. Aku di sini. Dan artinya sudah cerai dengan Mas Kiwil, maksudnya sudah ditolak Mas Kiwil atau gimana penegasannya? Saya yang mundur, saya minta tolong. Kapan? Kapan, Mbak? Nanti saya bicara. Itu intinya, kalau saya udah bilang hari ini, kalau saya udah mundur berarti sebelum hari ini. Gitu ya, oke. Terima kasih ya. Teman-teman Terima kasih media. Menyatakan mundur ya. Mungkin dia sendiri tanggapan Tanggapan untuk apa? dalam artian kan Mbak Eva mundur gitu dalam artian. Dia Dari Mas sebenarnya Kiwil nggak terima juga, tapi setelah saya bilang ada diskusi yang sangat serius, ada tangis, ada intonasi yang begitu keras juga, kadang fighting sedikit, tapi dari situ ya aku bilang jangan terlalu ego. Oke, kamu buat saya nyaman selama ini, dan nyaman itu lebih dari cinta kalau saya artikan seperti itu. Tapi gimana saya bisa nyaman nanti ketika Bunda Rohimah mundur, terus saya harus melanjutkan hidup bersama kamu, dan itu yang membuat saya tidak nyaman. Di sisi saya perempuan, saya bilang, saya ulangi lagi, saya seorang perempuan yang punya nurani hati dan seorang ibu. Ketika saya nanti melanjutkan hidup bersama Mas Kiwil, nanti akan ada banyak hal lagi dan saya akan dibayang-bayangi rasa bersalah. Itu yang membuat saya tidak terlalu percaya diri lagi. Kenapa saya harus lanjutkan itu? Nanti saya dibayang-bayangi loh, Bunda Rohimah ngalah demi saya, dan nanti kemana-mana saya dibilang pelakor lu apa. Sebenarnya itu nggak terlalu membuat saya harus apa, tapi teringat Bunda Rohimah lagi, seorang istri, seorang ibu yang luar biasa yang selama ini menemani Mas Kiwil. Saya bilang sama Mas Kiwil, ini udah keputusan. Dia bilang, kamu yakin? Kamu nggak mau terima? Aku bilang, berat hati sih, bukan saya karena saya nggak mencintai Mas, tapi kalau saya berbicara cinta itu kan kita udah dewasa ya, nggak perlu lagi sampai saya harus di titik itu. Saya bilang nggak cinta kan nggak mungkin, saya harus menikah dan udah melewati kebersamaan bersama Mas Kiwil. Nggak mungkin saya bilang aku cinta kamu, aku tinggalin kamu, kan itu nggak mungkin. Jadi anak kecil juga udah tahu gitu. Jadi kalau dibilang Pak, saya meninggalkan kamu karena saya tidak cinta, itu tidak sama sekali. Karena saya ada, dan sebagaimana saya ada hari ini itu dan dengan ada di titik poin sampai menikah, itu karena didasari karena rasa nyaman dan cinta saya kepada beliau dan hormat saya. Saya respect banget sama Mas Kiwil karena dia juga demikian kepada saya. Dia memperlakukan saya sebaik mungkin dan saya merasa juga dihargai sebagai perempuan. That's why aku memilih dia kemarin ketika harus kita melangsungkan dan harus memilih dia untuk menjadi imam saya. Tapi hari ini memang kabar yang harus saya bicarakan kepada pihak media. Saya meluruskan dan menjelaskan kondisi dan keadaan saya pada saat ini. Itulah yang terjadi, itulah yang saya alami, itulah yang saya sudah selesaikan, dalam arti saya ambil keputusan yang berat dalam hidup saya, dan itu nggak mudah. Itu nggak mudah, teman-teman, nggak mudah banget. Walaupun ini bukan yang pertama saya harus berpisah dengan orang yang saya cintai, tapi ini hal yang terberat. Saya udah utarakan tadi, bukan kalau dulu saya mungkin hanya orang kampung saya yang tahu atau orang daerah saya yang tahu, tapi sekarang kan saya diketahui orang gitu. Jadi ada tekanan-tekanan luar dan dalam yang saya juga harus perhatikan. Tapi saya bersyukur, segala sesuatu saya syukurin. Hanya itu kekuatan saya dan anak saya tentunya. Mbak menegaskan lagi berarti Mbak Eva dengan Mas Kiwil sudah bukan suami istri lagi? Iya, karena saya secara nikahnya siri ya ditalak ya. Tentunya kalian lebih tahu ya. Mbak, udah ikhlas Mbak? Yang jelas sebelum hari ini. Mbak ikhlas Mbak mengakhiri pernikahan yang baru 2 bulan Mbak? Kalau dibilang ikhlas sih berat, intinya berat. Tapi saya coba. Mbak, kalau disebut nikah settingan sama netizen itu gimana pandangannya? Whatever orang bilang di luar sana, yang tahu dan yang tahu kebenarannya
adalah kita, dan saya bilang biarlah itu menjadi bagian penting, menjadi bagian terindah, momen-momen berharga antara saya dan Mas Kiwil. Terlepas itu gonjeng-ganjing orang di luar sana mau ngomong settingan, mau apa whatever, di depan orang orang selalu akan mencari celah, mencari suatu titik ketika manusia atau orang lain itu melakukan hal, orang akan selalu mencari celah untuk menjatuhkan. Mau dibilang settingan, mau dibilang apa, it's okay. Itu bukan yang pertama juga Mas Kiwil dibilang seperti itu, dan saya walaupun saya baru gitu di dunia seperti itu, tapi saya juga intinya belajar sih gitu. Saya udah nggak terlalu menanggapi untuk isu-isu seperti itu, karena yang tahu kebenarannya adalah saya. Hidup ini saya yang jalanin sama Mas Kiwil atau saya yang jalanin sama keluarga saya. Jadi apapun itu isu-isu miring yang beredar di kalangan masyarakat atau di mana saja, saya terima dengan ikhlas, saya terima dan saya hargain, saya hormati juga apapun itu. Jadi karena saya sebagai manusia juga, saya tidak bisa membatasi pola pikir orang lain dalam menilai saya, dalam menilai apalagi hanya, tapi bijaknya ya ketika orang tidak tahu, menahu dan mereka berkomentar, sebenarnya itu kurang bijak. Tapi whatever itu ya, saya menghargai apapun itu yang mereka katakan tentang saya sama Mas Kiwil, it's okay. Kita terima dan kita doakan semua yang terbaik. Ada yang enggak? Jangan lupa subscribe ya.